warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nadia Ridwani dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya menempati kelas BK 3C dengan NIM C2086-2010-49. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teknik keterampilan dasar konseling yang pertama, yakni adalah invitation skill. Perlu diketahui bahwa teknik ini adalah teknik dasar yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, karena teknik ini adalah teknik dasar sebelum melakukan konseling, seperti itu. Baik, di dalam invitation skill ini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah opening door. Jadi di sini seorang konselor harus mampu mengundang klien atau konseli untuk dapat melakukan konseling. Yang kedua yakni memberikan dorongan kepada klien. Jadi di sini seorang konselor perlu mempunyai keterampilan memberikan dorongan kepada klien ataupun dorongan positif atau memberikan semangat kepada klien. Lalu yang ketiga ada dapat membuka sesi konseling. Bisa dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada konseli atau lain hal. Lalu yang keempat ada dengan mengadakan kontra konseling. Nah, sebelum melakukan konseling, kita harus terlebih dahulu memiliki kontrak dengan konseli agar tahap proses konseling dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelum melanjutkan pada keterampilan dasar yang lain, berikut terdapat video keterampilan invitation skill. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saudari Tisha ya? Iya Kak. Oh iya, baik, silahkan masuk. Bagaimana kabarnya Tisha? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Wah, senang sekali nih dapat bertemu dengan Tisha. Oh iya, sebelumnya kakak baca di indeks Itpom ya, bahwa Tisha ini panggilannya Ica ya? Iya Kak, benar sekali. Nah, demi kenyamanan konseling kita ya. Nah, apakah sebaiknya kakak itu memanggil Tisha dengan panggilan Ica atau Tisha? Ica aja Kak, boleh Ica aja ya, biar kita lebih akrab. Iya. Baik. Nah, Ica, seperti yang terlihat ya, di sini ada sofa panjang seperti itu. Nah, Ica bisa memilih nih, kira-kira di tempat duduk mana sih yang Ica ini merasa nyaman gitu. Silahkan bisa dipilih mau yang mana. Sebelah sini aja Kak. Silahkan. Apakah sudah nyaman? Iya, sudah Kak. Nah, apakah sekarang kakak boleh duduk? Boleh Kak. Nah, sejauh ini apakah kakak menghalangi pandangan Tisha? Maksudnya, apakah kakak mungkin kurang mundur atau kurang maju seperti itu? Sepertinya kurang maju dikit. Yang maju dikit ya. Baik. Nah, mungkin di sini apakah sudah cukup? Iya Kak, sudah cukup. Cukup ya, insya Allah. Baik. Wah, udara malam ini sepertinya hujan-hujan syahdu ya. Iya Kak, tidak dingin, tidak panas. Sudah cukup seperti itu ya. Apapun kondisinya, yang penting kita tetap bersyukur seperti itu ya. Baik. Nah, Tisha, sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri dulu ya, supaya kita lebih kenal seperti itu. Nah, nama kakak sendiri adalah Zulfa Nadia Ridwani. Nah, kakak ini dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, saat ini sedang menempuh pendidikan seperti itu. Nah, dan kakak sedang berada di semester 3 program studi bimbingan dan konseling. Nah, sejauh ini mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup ya? Iya. Jika boleh kakak tahu kesibukan atau aktivitas Tisha sehari-hari ini apa ya yang sedang Tisha lakukan setiap hari seperti ini? Akhir-akhir ini saya sedang sibuk kerja, juga membantu ibu di rumah. Wah, kuliah ya? Iya. Kuliah di mana tuh kalau boleh tahu, dan mungkin program studi apa? Di Universitas Diwangi, program studi ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Masya Allah ya. Baik, dimanapun Ica kuliah saat ini, kakak harap Ica tetap semangat dalam belajar ya, tekun dalam belajar, dan yang paling penting adalah jangan pernah bosan untuk belajar. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi konseling ya, kakak ingin bertanya dulu nih, apakah Ica sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Kak,
Wah, kebetulan sekali ya, baru pertama kalinya dan sama kakak seperti itu. Baik, jika seperti itu demi kenyamanan konseling kita ya Cak, jadi kakak ingin menjelaskan apa itu konseling seperti itu, biar kita sama-sama nyaman. Baik, konseling itu sendiri adalah upaya bantuan atau membantu seorang individu, yakni kakak sendiri sebagai konselor dan Ica sebagai konseli seperti itu. Jadi kakak ini ingin membantu Ica agar Ica itu keluar dari permasalahan yang sedang Ica alami saat ini gitu. Dan juga kakak akan memfasilitasi Ica apa aja sih solusi-solusi dari permasalahan yang sedang Ica alami saat ini. Baik, sejauh ini apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Ica? Ditanyakan dahulu seperti itu? Tidak. Baik, kakak lanjutkan dahulu ya kalau begitu. Nah, dalam konseling ini juga terdapat asas kerahasiaan seperti itu yang akan kakak jaga karena kakak di sini sebagai konselor, dan memang itu sudah kewajiban di dalam bimbingan dan konseling. Terdapat asas kerahasiaan yang harus dijaga oleh seorang konselor seperti itu. Nah, oleh karena itu jadi di sini kakak itu ingin meminta persetujuan dari Ica manakala nanti ada orang tua Ica atau teman Ica mungkin yang ingin mengetahui permasalahan Ica saat ini, apakah kakak mungkin boleh memberitahu mereka? Kayaknya untuk saat ini kita berdua aja Kak yang tahu. Baik. Jadi cukup kita berdua, dan tentunya hanya kita berdua dan Allah SWT yang tahu ya. Selanjutnya adalah paraphrasing skill, di mana paraphrasing skill sendiri adalah sebuah teknik. Jadi seorang konselor memparafrasekan kata-kata atau kalimat-kalimat yang diceritakan oleh klien dan bisa membuat klien menjadi mengerti permasalahan yang sedang ia hadapi. Selain itu, parafrase ini juga membantu kita sebagai konselor untuk memahami seorang konseli, dan konseli juga merasa diperdulikan oleh kita sebagai seorang konselor. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pada keterampilan dasar yang lain, berikut terdapat video keterampilan paraphrasing skill. Oke Ica, kemarin kan kita sudah bercakap-cakap ya, udah ngobrol-ngobrol juga lewat WA. Nah, alhamdulillah ya sekarang kita dapat bertemu secara langsung seperti itu. Nah, kira-kira dari sesi konseling ini apa sih yang Ica harapkan? Saya ingin keluar dari masalah kita, juga ingin dapat solusinya. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling ini ya, kakak harap sebelumnya Tisha ini bisa percaya sepenuhnya sama kakak. Jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya, karena jika ada yang ditutup-tutupi nanti hasilnya juga dari sesi konseling kita ini menjadi tidak maksimal seperti itu ya. Jadi kakak harapan bisa lebih terbuka lagi sama kakak, dan agar mencapai sesi konseling yang maksimal seperti itu ya. Baik Kak. Baik, jika sudah disepakati, mungkin saat ini saatnya kakak nih ingin mendengarkan kira-kira apa sih masalah yang membuat Ica ini sampai datang kepada kakak seperti itu. Apakah bisa diceritakan? Saya sedang tidak betah di rumah Kak, karena sering bertengkar dengan saudara saya, juga ingin keluar dari rumah. Jadi Ica ini sedang merasa tidak nyaman berada di dalam rumah. Iya Kak. Begitu ya. Tadi kan Ica menyebutkan bahwa Ica sering bertengkar seperti itu di rumah. Nah, jika boleh tahu, apa sih penyebabnya sampai Ica itu sering bertengkar? Saya sering bertengkar dengan kakak saya. Juga orang tua saya selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya Kak. Selalu dibanding-bandingkan seperti itu. Nah, jika boleh tahu, mungkin contohnya seperti apa? Saya selalu nggak dikasih izin sama orang tua untuk keluar rumah, padahal untuk kerja kelompok orang tua saya selalu bilang boleh. Itu pun kalau diantar sama kakak, padahal kakak saya bebas mau keluar kemana-mana. Begitupun juga adik saya, sedangkan saya selalu nggak dikasih izin, harus selalu diantar sama kakak saya.
Mau seperti itu, kalau Ica mungkin mau ke kampus, itu bagaimana? Diantar juga atau tidak? Iya kak, diantar juga. Oh, diantar jemput juga seperti itu. Kalau tadi mungkin kalau kakak sama adik, apakah diantar juga, diantar jemput juga atau tidak? Kalau kakak mengendarai motor sendiri, ade diantar oleh kakak juga. Tapi kalau keluar ade bebas bawa motor sendiri. Selanjutnya terdapat yang ketiga terdapat reflection to feeling. Teknik ini juga diperlukan oleh seorang konselor karena dengan teknik ini seorang konselor akan dapat memahami dan mengetahui perasaan atau gejolak emosi yang sedang dirasakan oleh konseli atau klien, sehingga hal itu dapat mempermudah keberlangsungan dari proses konseling. Baik, sebelum melanjutkan pada keterampilan dasar yang lain, berikut terdapat video keterampilan reflection to feeling. Sepertinya Ica ini merasa kecewa ya atas perlakuan kedua orang tua Ica. Seperti itu, betul? Iya kak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ya, jadi kita memang perlu merumuskan atau memfokuskan permasalahan pada inti masalah, bahwa intinya itu adalah fokusnya itu adalah Ica ini merasa tidak betah di rumah atau tidak nyaman di rumah karena memang diperlakukan berbeda oleh kedua orang tua Ica. Seperti itu, apakah betul? Iya kak. Betul ya. Baik, dari sesi konseling ini mungkin kakak ingin tahu nih apa sih yang Ica harapkan, seperti itu? Saya ingin diperlakukan sama dengan kakak saya. Ingin diperlakukan sama dengan kakak ya. Mungkin jika boleh tahu, memang kakaknya Ica ini diperlakukan bagaimana sih oleh orang tua di rumah? Kakak kalau mau keluar suka kasih izin. Terus kalau mau apa-apa juga diturutin. Jadi kakak ini selalu diturutin ya kemauannya oleh kedua orang tuanya, oleh kedua orang tua Ica juga seperti itu. Nah, memangnya Ica sendiri kalau ingin sesuatu, apakah tidak diturutin oleh kedua orang tua Ica? Kalau saya cuma dijanjikan kak, itu pun kalau diturutin karena juga. Seperti itu ya. Jadi kalau Ica ini sukanya hanya dijanjikan seperti itu ya, tapi kalau diturutinnya mungkin suka agak menunggu waktu ya. Nah, mungkin tadi tuh Ica sendiri yang mengungkapkan bahwa Ica ini 3 bersaudara ya. Nah, jika kakak tadi memang selalu diturutin kemauannya, adapun Ica sendiri yang suka ditunda kemauannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan saudara yang satu lagi, adik ya, kalau tidak salah, adiknya Ica, apakah selalu diturutin juga seperti kakaknya Ica atau seperti Ica? Sama kak, sering diturutin juga. Berarti sama dengan kakaknya Ica seperti itu. Baik. Kira-kira Ica tahu nggak apa sih penyebabnya gitu? Kenapa orang tua itu memperlakukan mereka itu seperti itu? Karena adik saya bungsu, juga kan dia laki-laki. Kalau kakak saya, dia itu banyak prestasinya. Sekarang juga sedang mengajar di SDIT Singaparna. Baik Ica, jika seperti itu, kakak sekarang punya skala skor nih untuk Ica. Nah, kakak tuh ingin tahu kira-kira Ica saat ini tuh berada di skala berapa? Nah, kakak memiliki skala skor dari 1 sampai 10. Adapun 1 ini adalah memang Ica benar-benar tidak betah berada di rumah. Adapun skala 10 ya, jadi 1 itu Ica benar-benar tidak betah di rumah. Adapun skala 10 itu adalah Ica rasa nyaman berada di rumah. Nah, jika boleh kakak tahu, kira-kira Ica saat ini itu berada pada skala skor yang nomor berapa? Ya, nomor 4 sih kak. Nomor 4. Baik, nomor 4 berarti maknanya bahwa Ica ini tidak betah ya berada di rumah. Baik,
Nah, tadi Ica juga sempat menceritakan ya ke kakak bahwa kakaknya Ica dan adiknya Ica itu boleh nih membawa motor sendiri, sedangkan Ica itu tidak boleh ya. Nah, apakah orang tua itu pernah mengungkapkan alasannya kepada Ica kenapa sih Ica tuh diperlakukan seperti ini? Apakah pernah mungkin? Pernah kak. Waktu itu saya mencoba untuk membawa motor sendiri untuk keluar rumah, namun kepergok sama ibu saya dan dimarahin habis-habisan. Oh, nah sebenarnya Ica sendiri sudah tahu ya, maksudnya kayak sudah sadar gitu penyebabnya itu apa, sehingga kedua orang tua Ica ini merasa belum percaya lagi nih. Tapi sampai saat ini belum boleh untuk bawa motor sendiri. Dalam artian mungkin orang tua belum percaya sepenuhnya ya terhadap Ica. Yang keempat ada reflection to meaning and summarizing. Nah, teknik ini perlu juga dikuasai oleh seorang konselor, karena dalam teknik ini seorang konselor bisa mengetahui sebab dari terjadinya suatu permasalahan yang dialami oleh konseli, sehingga konselor pun bisa memahami kondisi emosional klien serta alasan dari timbulnya masalah tersebut dan dampak yang terjadi dari adanya permasalahan tersebut, sehingga konselor dapat meringkas problem yang terjadi. Baik, sebelum melanjutkan pada keterampilan dasar yang lain, berikut terdapat video keterampilan reflection to meaning and summarizing. Nah, mungkin sekarang kita bahas ya mengenai dampak atau mungkin keuntungan kondisi Ica saat ini, karena mungkin setiap masalah itu tidak hanya masalah kerugian saja gitu, pasti ada keuntungannya. Dan coba kakak tuh ingin tahu sih apa dampak yang Ica rasakan atas masalah ini. Saya merasa tertekan dan cukup kak dalam pergaulan karena susah kemana-mana seperti itu dan tidak bisa nongkrong dengan teman-teman. Merasa tidak bebas ya bermain dengan teman seperti itu. Nah, jika memang merasa tidak bebas ya bermain dengan teman, emang apa sih bedanya jika Ica ini berkumpul bersama keluarga atau nongkrong bersama keluarga seperti itu? Senang sih kak, tapi mereka tidak sayang sama saya. Kalau kakak tangkap dari cerita kamu, sepertinya kakak kurang setuju ya, karena tidak mungkinlah ada kedua orang tua itu yang tidak sayang terhadap anaknya seperti itu. Nah, coba sekarang setelah tadi kita membahas tentang kerugian dan kerugian, karena tadi kita tahu ya bahwa terdapat kerugian dan keuntungan. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai keuntungan Ica berada pada kondisi saat ini. Apa tuh kakak ingin tahu? Ada sih kak. Apa itu? Saya jadi lebih aman kalau kemana-mana karena selalu antar jemput dan tidak bisa diganggu seseorang. Wah, benar juga ya. Berarti Ica ini tahu ya bahwa Ica ini juga memiliki keuntungan seperti itu. Ica ini menjadi lebih aman karena selalu diantar ya oleh kakak ataupun anak keluarga yang lainnya, juga lebih terjaga seperti itu, dan mungkin juga lebih hemat biaya karena mungkin biasanya diantarkan dengan Gojek atau aplikasi yang sejenisnya seperti itu. Jadi sekarang Ica juga tahu bahwa terdapat keuntungan dari masalah yang saat ini sedang Ica hadapi. Kemudian juga merasa diperhatikan seperti itu ya. Bukan berarti orang tua melakukan seperti yang tadi itu karena tidak sayang, justru karena Ica ini lebih diperhatikan oleh orang tua seperti itu. Selanjutnya yakni teknik goal setting. Teknik goal setting merupakan sebuah teknik dasar yang dilakukan ketika proses konseling, di mana kita akan menemukan tujuan dari seorang klien, dan kita sebagai konselor harus mampu menarik benang hitam dari konseli dalam proses konseling.
Baik, sebelum melanjutkan pada keterampilan dasar yang lain, berikut terdapat video keterampilan goal setting. Nah, baik, coba Ica, jika saat ini kakak ini memiliki kantong ajaib seperti itu ya, dan jika Ica diminta untuk membuat satu permintaan, kira-kira permintaan apa sih yang Ica inginkan? Saya ingin menjadi seperti kakak saya, Kak, yang berprestasi dan dipercaya orang tua. Kamu ingin menjadi seperti kakak kamu yang dipercayai orang tua. Baik, kira-kira apa lagi yang mendorong kamu untuk saya ingin nih menjadi seperti kakak saya? Saya juga ingin punya karir yang lebih dari kakak saya. Baik, maknanya berarti Ica ini harus berusaha ya. Nah, kira-kira usaha apa sih yang akan Ica lakukan? Apa ya, Kak? Saya harus jadi pintar berprestasi juga. Boleh. Lalu apa lagi? Sepertinya saya juga harus kursus lagi ya, Kak, karena saya suka kurang paham kalau hanya sekali dijelaskan oleh guru kelas. Bagus sekali ya. Ica, kamu ingin berprestasi dengan mengikuti pelajaran tambahan dalam kursus seperti itu ya, karena memang Ica ini kurang paham ya jika hanya sekali dijelaskan, mungkin penjelasan lain dari orang lain juga yang lebih rinci atau detail. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Ica lakukan agar kemauan di kantong ajaib tadi yang Ica itu ingin menjadi seperti kakak saya nih, itu tercapai. Apakah ada lagi yang ingin Ica lakukan seperti selain yang tadi? Saya ingin lebih intens dalam belajar, Kak. Mungkin membuat jadwal sehari-hari dari awal bangun tidur hingga tidur lagi. Dan saya ingin membuktikan kepada keluarga saya bahwa saya akan berubah. Wah, bagus sekali ya. Ica sudah memiliki tujuan dan rencana ke depan. Tadi ada mengikuti pembelajaran tambahan ya dengan kursus, lalu ada juga membuat jadwal sehari-hari agar mungkin lebih terarah ya waktu-waktunya Ica dari bangun tidur hingga tidur lagi seperti itu. Dan juga agar mungkin keinginan Ica itu agar orang tua Ica dapat kembali percaya kepada Ica seperti itu. Kakak senang sekali ya mendengar rencana-rencana yang tadi Ica sampaikan, dan kakak juga percaya bahwa Ica pasti bisa merealisasikannya, dan tentunya harus disertai dengan kesungguhan ya. Ya, Kak. Baik, saat ini sekarang kakak memiliki skala lagi nih untuk Ica, skala dari 1 sampai 10, sama seperti yang tadi ya, bahwa yang satu itu mungkin Ica tadi itu merasa tidak nyaman berada di dalam rumah dan ingin keluar. Adapun skala 10 itu adalah Ica merasa nyaman berada di dalam rumah. Nah, dari skala ini kira-kira seberapa yakin Ica bisa melaksanakan alternatif solusi yang tadi direncanakan bersama-sama? Kira-kira 8, Kak. Wah, berarti di angka 8 ini Ica lumayan yakin dapat melaksanakan solusi yang sudah direncanakan tadi. Iya, Kak, saya yakin bisa melaksanakan itu. Baik, bagus sekali ya. Jika boleh kakak tahu, hal apa lagi yang masih mengganjal saat ini? Iya, Kak, sebenarnya saya masih takut jika respon kedua orang tua memang sudah tidak dapat percaya lagi kepada saya. Adapun teknik yang selanjutnya yakni teknik confrontation skill atau challenging skill. Baik, dalam teknik ini seorang konselor harus mampu masuk ke dalam pola pikir klien sehingga konselor akan mulai memahami pemikiran dari seorang konseli tersebut atau pola pikir dari seorang konseli tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada tahap akhir atau penutupan, berikut terdapat video keterampilan teknik challenging atau confrontation skill. Jadi di sini Ica sudah ingin sekali berubah,
dan sudah memiliki cara sendiri ya, namun masih takut atas respon kedua orang tua Ica seperti itu. Nah, mungkin ada ketidaksinambungan antara keduanya. Iya kak, ada. Baik. Sejauh mana sih Ica tuh ragu atas respon kedua orang tua Ica? Udah terlalu banyak sih kak, sedikit. Baik, tidak terlalu banyak dalam artian kecil seperti itu ya. Nah, apa dampak atas rasa cemas atau ragu yang sedang dirasakan Ica saat ini? Jadi membuat diri saya tidak nyaman kak, padahal itu kan masih belum jelas. Sepertinya saya terlalu berlebihan dalam anak-anak kak. Baik, apa ada lagi hal lain yang mengganggu Ica? Perihal waktu mungkin ya kak. Perihal waktu. Bagaimana perihal waktu itu? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Iya kak, waktu saya jadi terbuang sia-sia memikirkan resignasi ini, overthinking ini menghalangi saya untuk berubah dan produktif. Nah, benar sekali ya Ica. Ini hanya perihal waktu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berusaha sekuat mungkin seperti itu, tanpa mencemaskan hal yang belum tentu akan terjadi. Iya kak, dan juga Baik, jika seperti itu, kira-kira kapan nih Ica akan memulai solusi-solusi atau alternatif yang tadi sudah Ica rencanakan ini? insya Allah minggu depan kak, saya akan berbicara dulu pada orang tua. Jika diizinkan, saya akan memulai pelajaran tahap itu. Bagus sekali, Ica. Selanjutnya adalah tahap akhir atau penutupan. Dalam tahap ini, seorang konseli dapat mengungkapkan perasaannya setelah melalui sesi konseling yang lumayan panjang dan dapat mengevaluasi serta dapat mengatur janji temu jika diperlukan kembali, dan menutup sesi konseling dengan ucapan salam seperti itu. Baik, dengan berakhirnya video ini, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen, yakni Bapak Muhammad Muhajirin, yang telah memberikan ilmunya kepada kami, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup video konseling saat ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana nih perasaan Ica saat ini setelah kita berdiskusi? Saya merasa jauh lebih lega kak saat ini, karena sebelumnya saya tidak tahu harus bercerita pada siapa, dan saya senang dapat mendapatkan solusi. Alhamdulillah jika Ica sudah merasa lega, dan tadi juga alhamdulillah ya kita telah mendapatkan solusi bersama-sama. Saat ini yang kakak harapkan Ica kedepannya itu bisa menjalankan apa yang menjadi rencana kita yang barusan ya, karena bagaimanapun apapun hasilnya nanti itu tergantung dari kesungguhan Ica menjalankan rencana tadi. Ya kak, baik insya Allah. Baik, mungkin ada lagi yang ingin Ica sampaikan kepada kakak? Ya kak, sudah cukup. Sudah cukup? Baik, jika dirasa sudah cukup, kita akhiri terlebih dahulu ya sesi konseling kita hari ini. Kalaupun nanti misal ada masalah lagi atau hal yang mengganjal dan ingin disampaikan ke kakak, kita bisa lanjutkan sharing ini dan menemukan solusi kembali seperti itu. Nanti Ica bisa menghubungi kakak kembali, bisa mengatur janji temu seperti itu ya. Baik kak, terima kasih banyak kak atas waktunya, dan kakak sudah mau mendengarkan cerita saya ini. Tentu sama-sama Ica. Baik, jika dirasa sudah cukup ya, mungkin bisa kakak tutup dahulu untuk sesi konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.